minggu ini hati saya gundah gulana, galau, sedih. Nah, saya tahu kalau sudah seperti itu pasti ada sesuatu yang terjadi. Pasti, tidak bisa tidak. Saya hanya berpikir dalam 1 minggu ini, apa ini, di mana ini? Pasti ada bencana besar ini. Sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Edukasi rohani. 1 minggu ini hati saya gundah gulana, galau, sedih. Nah, saya tahu kalau sudah seperti itu pasti ada sesuatu yang terjadi. Pasti, tidak bisa tidak. Saya hanya berpikir dalam 1 minggu ini, apa ini, di mana ini? Pasti ada bencana besar ini, ya. Yang gak gempa lah, yang gak longsor lah, yang gak tsunami lah, yang gak banjir lah. Tetapi saya tahu akan ada bencana besar. Ya. Walau saya tidak tahu secara spesifik itu di mana, tetapi saya merasakan akan ada goncangan yang besar. Dan itu terjadi ya, Myanmar. Ya. Jadi ini pun saya sampaikan kepada saudara. Mari sama-sama berdoa. Ya, doakan kotamu. Di dalam tawar-menawar tadi, saya merasakan hati Bapak waktu saya bawakan bagaimana dengan Bali. Ya, di situ saya merasakan hatinya yang menangis ya. Sesungguhnya Elohim tidak berkenan semua ini akan terjadi. Tetapi karena ketegar-tengkukan umat manusia. Yang saya minta hanya apa? Bapak, lalukanlah itu. Tetapi kalau itu dilalukan, sudah bisakah kita bertobat dan sungguh-sungguh datang kepada yang tidak melakukan apa yang jahat di matanya? Berdoalah untuk Semarang. Ya. Sampai saya tadi memohon, saya ingat dulu waktu papa saya diberikan penglihatan, ayah saya sendiri ya. Saat itu saya diberikan penglihatan karena sesuatu kesalahan ya. Ayah saya kecelakaan. Di saat dia kecelakaan, saya melihat dia seperti ayam yang dipotong lehernya, sudah keluarkan darahnya tapi nggak mati-mati seperti gitu ya. Saat itu saya diberi penglihatan itu karena memang saat itu benar-benar hati Elohim berduka olehnya. Di sana saya galau, saya tetap tawar-menawar. Satu sisi ya memang dia harus ditegur karena sudah keterlaluan perkataannya. Walau sekarang memang sudah baik ya, sudah bertobat. Satu sisi dia ayah saya. Kemudian saya mendengar suara. Saya tidak tahu menaikkan doa saat itu apa yang harus saya doakan. Karena satu sisi itu tadi dia harus ditegur. Satu sisi itu tadi ya susah kalau itu terjadi. Kemudian saya mendengar suara. Berdoalah, katakanlah seperti ini. Bapa, jikalau itu kehendakmu, maka jadilah. Tetapi jangan susahkan ibuku. Karena saya tahu jikalau itu terjadi yang susah adalah ibuku. Dan ibuku adalah orang yang menjadi korban akan segala kesalahan-kesalahan itu. Ya. Kalau sekiranya terjadi apa-apa sama ibuku, sama papaku, toh ibuku yang susah. Karena yang saya lihat tidak mati. Ya. Waktu saya mendengar suara itu, saya tersungkur dan bersujud di hadapan Elohim. Saya sampaikan doa itu. Saya katakan, Bapak, jikalau itu harus terjadi, maka jadilah kehendakmu, tetapi jangan susahkan ibuku. Dalam 1 bulan terjadi, papa saya kecelakaan. Dan waktu kecelakaan saya ada di rumah saudara saya yang juga hamba Elohimnya. Dia gembala. Jadi saat itu saya berada di rumahnya. Mama saya telepon. Halo, bapakmu kecelakaan. Abang saya langsung bilang, bapak kecelakaan. Enggak apa-apa itu. Jadi gimana bapak, Mak? Memang bapakmu enggak apa-apa. Ya, bapakmu tidak apa-apa. Tetapi motor hancur. Kalau saudara melihat remuknya motor itu, maka papa saya minimal lecet di tangan. Jatuh sedikit saja, dia sudah lecet. Tetapi saat itu tidak ada sama sekali. Tetapi motor seperti kerupuk.
Nggak bisa dibagusin lagi ya, seperti kerupuk terbuang sudah. Ya, saya melihat itu, saya mengingat doa itu. Karena memang benar kalau sekiranya papa saya kecelakaan dan dia luka-luka atau kami harus mengurus ke rumah sakit, sementara keadaan ekonomi kami lemah jujur, untuk bawa ke rumah sakit mungkin tidak akan mampu. Ya. Di sana saya hanya tersungkur di kaki Elohim. Saya katakan terima kasih Bapak. Ada harinya nanti saya akan menyampaikan ini, dan memang benar. Ada hari di mana ada sesuatu yang kami bahas, saya pun mengingatkan papa saya. Lihat tidak Pak, bagaimana Elohim mengampuni dan memberkati hidup Bapak, menolong. Sebelum kejadian itu ada kejadian kan, di mana Bapak mengatakan seperti ini. Saat itu penglihatan diberikan Elohim, dan ada perenungan saat itu atas Bapak saya. Dan saat ini juga saya meminta kepada Elohim atas kota ini, atas Semarang ini, ya. Kalau sekiranya itu terjadi, janganlah saya melihat sesuatu yang sangat menyedihkan hati ini. Tapi kalau itu pun terjadi, ya saya mau bilang apa, saya pun tidak akan kecewa kepada dia, karena kuasa ada di tangannya. Ya. Setidaknya saya hanya meminta satu contoh, takaran lah dulu ya. Kalau itu tsunami ya banjir saja lah, kan bisa orang-orang selamat toh. Ya. Ya, kalau bisa sama sekali tidak ada. Ya. Nah, itu sebatas tadi permohonan saya, karena yang diperlihatkan itu tadi begitu kencangnya air itu dan menyiram kota itu. Ya. Dan terakhir waktu saya katakan bagaimana dengan Bali, di situ saya merasakan hatinya dilembutkan. Ya. Namun tetap jangan di zona nyaman. Elohim tetap meminta saudara-saudara untuk bermohon kepadanya. Karena kota ini telah melakukan yang jahat di mata Elohim. Jawa Tengah, ya, Jawa Tengah tetap berdoa dan bermohon kepadanya. Dan khusus Semarang, ini bukan hanya berdoa, bertelut saudara. Bertelut saudara. Tadi sampai saya ambil peta, ya. Saya bilang sama Immanuel, Noel sini sebentar, di saat saya berdoa apa. Makanya tadi saya panggil berapa kali dia terus. Coba buka peta Semarang. Di dekat laut nggak tahu, kata Noel. Ya. Akhirnya kami lihat ternyata di pinggir laut. Dan bahkan saya melihat ke Surabaya. Ya. Laut yang bebas itu lebih di Semarang loh daripada Surabaya. Surabaya lautnya masih ditutup oleh Madura. Jadi dia hanya letter U seperti ini. Semarang langsung, ini Semarang atasnya laut semua. Karena sampai 3 kali tadi menjauh dari pesisir pantai, menjauh dari pesisir pantai, menjauh dari pesisir pantai, sampai ke pantai, sampaikanlah. Itu tadi yang disampaikannya. Saya hanya menyampaikan. Semua kembali kepada saudara. Ya. Jadi berdoalah supaya hempasan itu tidak terjadi. Berdoalah agar kiranya banjir dan gempa pun tidak terjadi atas kotamu. Ya, karena itu tadi penglihatan yang diberikan, ya, bagaimana badai, ya, baik itu angin, baik apapun, supaya tidak terjadi atas kotamu. Saya mengingat, ya, beberapa waktu lalu waktu banjir di Manado, ya, saya berdoa untuk Manado, dan saya diingatkan Semarang, ya. Nah, saya diingatkan kalau kota ini akan diberikan tanda. Di sanalah yang besoknya saya mendengar ada angin puting beliung di Semarang, diingatkan apa namanya, Jawa Tengah, ya. Dan besoknya saya dikirimin ada angin di Semarang, di Jawa Tengah, ya. Jadi saudara terkasih, Ibu Heni tidak menakut-nakuti siapapun, tidak. Ibu Heni hanya menyampaikan apa yang Elohim berikan. Saya hanya katakan, bahkan kalaupun itu terjadi, selamatkan umatmu. Terlebih orang-orang yang tulus hatinya dan datang berdoa kepadamu agar kiranya mereka diluputkan dari segala bencana-bencana yang datang melanda bumi ini. Ya, demikianlah pesan-pesan untuk Jawa Tengah, terkhusus kota Semarang. Ya, jadi Semarang perbanyak doa-doamu. Ya, jadi
bergandengan tangan, bersatu hati untuk berdoa untuk Jawa Tengah dengan hati yang tulus, bukan dengan hati yang tanggung-tanggung seperti itu. Benar-benar memang memiliki hati yang sungguh-sungguh datang berdoa dan bermohon kepada Elohim. Baik, sebagai renungan kita pada malam hari ini, mari kita buka dari Yakobus pasal yang ketiga. Ya, Yakobus pasal yang ketiga, dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-12. Saya akan membacakan dosa karena lidah. Jadi besok supaya kita tidak berdosa karena lidah, ya. Ini peringatan malam hari ini. Mungkin malam hari ini saudara lolos, ya kan? Karena sudah menjelang tidur toh, ya. Tapi ingat, esok hari masih berjalan. Saudara-saudaraku, janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru. Sebab kita tahu bahwa mana tadi? Ini mata menjurus plus ini. Lucunya dekat susah, jauh susah, padahal pakai kacamata. Sebab kita tahu bahwa sebagai guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Apa artinya ini? Ya. Saya pernah mengingatkan saudara-saudara bagaimana setiap kita itu kalau mengajari seseorang terlebih dahulu loloskan dirimu daripada hal itu. Ya, itu yang paling utama. Bereskan dulu hidupmu baru engkau bisa memberi nasihat kepada sesamamu manusia. Ya, terlebih di saat kita mengajar, di saat kita menyampaikan firman, di saat kita menyampaikan seruan-seruan yang daripada Bapa Elohim, ya. Nah, melalui firman-Nya. Itu terlebih dahulu kita harus beres dulu dari diri sendiri. Supaya apa? Ya. Supaya nanti kita tidak dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Ya, karena guru-guru palsu, pengajar-pengajar palsu akan dihakimi bahkan lebih berat. Kenapa? Karena seseorang bisa berkata jangan engkau mencuri, sementara dia mencuri, bagaimana Elohim tidak akan menghukum dia? Ya, seturut dengan apa yang dia sampaikan. Engkau berkata jangan mencuri, namun sesungguhnya engkaulah yang telah mencuri. Nah, ngeri ya. Jadi kalau kita belum bisa melakukan segala sesuatu, maka saran saya, ada baiknya selidiki dulu hati ini, ya. Selidiki hati ini menjadi pelaku firman, ya. Baru layani sesamamu manusia. Karena untuk apa kita melayani sesama, namun hidup kita tidak beres, tidak bisa. Apalagi untuk mendengar suara Elohim, oh enggak gampang. Seperti yang saya katakan tadi, ya. Bahkan untuk berdoa saja saya meminta, ya, kemana saya akan melangkah. Karena pikiran saya masih bercabang ke seminar yang akan diadakan. Tidak ada, ya, tidak bisa. Kalau mau mendengar suara Elohim, ya. Nah, kalau mau mendengar suara Elohim itu harus benar-benar fokus dan di dalam kekudusan. Itu kuncinya, ya. Benar-benar fokus. Supaya apa? Supaya tidak bercampur suara-suara yang didengar. Jadi mohon kepada saudara-saudara, kalau satu contoh ada yang meminta doa dari saya, gimana Bu jawaban Elohim atas ini segala macam, kalau saya belum jawab, ya. Ada kalanya memang saudara diminta untuk datang berdoa. Ya, saya bukan orang yang terlalu gampang diminta untuk mendoakan seseorang. Mungkin banyak orang tolong doakan saya, seperti itu, ya kan? Dan seorang itu gampang mendoakan. Tidak, sebenarnya itu bukan hal gampang. Untuk menumpangkan tangan itu kepada seseorang, ya, itu bukan hal yang gampang. Janganlah kita terlalu mudah menumpangkan tangan kepada orang lain, ya. Dan engkau juga jangan terlalu mudah orang lain menumpangkan tangan atasmu. Terlebih seseorang itu tidak engkau kenal, ya. Nah, bagaimana kita harus meminta tepangan tangan daripadanya kalau kita belum memahami siapa dia? Hati-hati dengan impartasi roh, ya.
Jadi impartasi roh ini memang akan ada nanti sesi khusus yang akan saya sampaikan kepada saudara supaya lebih mengingat lagi ya. Karena biasanya kalau saya menyampaikan firman gitu, kebanyakan di sana semua saya selipkan, saya masukkan. Jadi ini mungkin harus ada sesi-sesi khusus. Karena kalau ada bertanya, Bu, gimana kalau begini? Perasaan kemarin aku beberapa hari lalu ada deh di khotbah yang mana, Bu? Saya lupa. Tapi ada saya sampaikan tentang hal yang engkau tanyakan. Saya sering gitu ya. Jadi nanti tentang impartasi roh, saya akan membuat sesi khusus supaya saudara pun paham. Ternyata kita itu dibentuk menjadi pribadi yang mandiri. Ya, tidak mengandalkan manusia. Karena banyak orang sikit-sikit tanya hamba Elohim. Sikit-sikit tanya hamba Elohim. Ada kalanya kita harus lipat tangan toh. Ya. Lipat tanganmu datang kepadanya. Serukan kepadanya segala pertanyaan-pertanyaan dan persoalan hidupmu. Nah, lucunya saya mendengar saudara kalau bertanya, Bu, tolong doakan saya supaya saya sungguh-sungguh bertobat. Walah, ini salah. Ya, apa gunanya saya doakan saudara supaya sungguh-sungguh bertobat sementara saudara tidak ada komitmen? Kan percuma toh? Ya. Nah, itu sama aja dengan kebohongan. Saya hanya melelahkan diri, ya. Dan mohon maaf kalau saya juga menolak doa. Ada seseorang, kalau satu contoh, tolong doakan usaha saya begini segala macam. Ada kalanya saya akan berdoa, ada kalanya saya tidak diizinkan untuk mendoakan itu. Kenapa? Karena Elohim melihat seseorang. Kalau engkau datang kepada hamba Elohim, meminta mendoakan usahamu hanya untuk kepentinganmu sendiri. Dalam artian ya, engkau meminta usahamu ini berjalan lancar supaya apa? Engkau kaya raya atau engkau diberkati olehnya. Namun hidupmu tidak pernah engkau persembahkan kepada Elohim. Apa bedanya saudara menjadikan seorang hamba itu seperti dukun? Ya, jadi itu perlu disadari. Ya. Nah, banyak orang-orang yang mengundang saya untuk mendoakan tetapi tidak diizinkan oleh Elohim. Karena Elohim tahu seseorang itu minta berdoa hanya untuk semata-mata kepentingan dirinya sendiri secara jasmani, bukan untuk keselamatannya. Tetapi di saat saudara sungguh-sungguh satu contoh mengundang hamba Elohim, mendoakan usahamu, terlebih dirimu sendiri, itu pasti akan dibukakan. Tapi kalau hanya semata-mata untuk usahamu saja, engkau meminta seseorang untuk berdoa, wow, kita merendahkan Elohim di sini, ya. Kita hanya meminta dia datang hanya untuk kebutuhan jasmani kita. Wow, tidak, ya. Jadi saya pernah sampai diklaim sombong atau gimana karena tidak mau. Saya katakan, ini yang mau didoakan, dia mau minta doa untuk apa? Apakah supaya satu contoh usahanya ini berjalan lancar sementara dia sendiri pun belum mau melepaskan diri dari apa? Dari pergi ke dukun, dari main judi. Sudah siapkah dia di saat saya datang? Terlebih utama, saya hanya akan datang untuk membukakan bagaimana hatinya kepada Elohim. Baru nanti kita doakan usahanya. Gimana? Siap enggak? Karena saya bukan seperti orang lain yang katanya, kan banyak nih orang yang mengharapkan PK toh, ya. Jadi disuruh mendoakan usaha, disuruh mendoakan segala sesuatu, cepat saja. Yang dipikirannya apa? PK-nya pasti ada. Kalau saya bukan orang, ya, yang memikirkan PK dari saudara, tidak. Kalaupun engkau akan memberikan, ya, persembahan kasihmu untuk mendukung pelayanan ini, silahkan. Tetapi kami sendiri bukanlah orang yang berharap kepada manusia. Biarkan Elohim yang mendorong hatimu dan menggerakkan hatimu untuk memberikan persembahan kasih itu, ya. Jadi kalau sekiranya nanti saudara chat, tolong Bu doakan usaha saya untuk lancar segala macam, saya bisa tahu. Saya bisa rasakan. Saudara itu meminta, benar-benarkah saudara meminta namun hati saudara penuh kepada Elohim, atau hanya untuk kepentinganmu sendiri? Kalau hanya untuk kepentinganmu sendiri, lihat, saya tidak akan membalasnya. Saya hanya bilang seperti ini saja atau tanda jempol. Itu. Ya. Nah, jadi, dan itu pun jangan terlalu gampang kita meminta doa. Tidak ada pembatas kita datang kepada Elohim. Hanya dosa sebenarnya yang menghalangi. Bukan kurang panjang tangannya untuk memberkati kita.
Bukan nggak bisa dengan doa kita dia tidak menjawab. Dia menjawab, bisa dengan doa kita dia bisa menjawab. Tetapi bagaimana kita yang berdoa seperti itu, ya? Jangan saudara pikir ya, oh ini sudah hamba Elohim yang mendoakan. Saudara memberhalakan yang namanya hamba di sana, ya. Jadi tanganmu cukup, hatimu cukup untuk datang kepada Elohim untuk mendoakan segala apa yang ada pada dirimu. Nah, di saat engkau sudah teguh dalam hal itu dan engkau juga meminta doa kepada hamba-hamba Elohim, itu semakin klop. Bukan saya katakan enggak bisa juga, bisa. Nah, ini saya ulang ya. Contoh nih, kamu meminta seorang hamba Elohim mendoakan segala sesuatu dalam hidupmu. Tolong doakan supaya lancar usahaku. Tolong doakan supaya cuma rumahku laku atau bagaimana ya. Nah, jadi tadi waktu engkau menyampaikan itu, di dalam dirimu hanya semata-mata memikirkan kebebasanmu sendiri atau jasmanimu sendiri, ya. Nah, maka itu saran saya jangan. Tapi kalau dalam dirimu engkau kuat datang beribadah kepada Elohim, engkau mau menyerahkan hidupmu sepenuhnya kepada Elohim, dan engkau punya topik doa. Satu contoh ya, ada usahamu yang sedang berjalan tidak lancar, ya. Di sana kamu bisa meminta kepada hamba-hamba Elohim untuk mendukung doamu karena engkau pun turut berdoa di dalamnya, ya. Bisa dipahami ya. Kalau engkau punya hubungan kepada Elohim, ya, dan engkau menyerahkan hidupmu sepenuhnya kepada Elohim, namun ada topik-topik doa atau pergumulanmu, ini bisa engkau meminta dukungan doa dari hamba-hamba yang lain supaya semakin meneguhkan doamu. Namun, jikalau engkau bukan orang yang bersandar kepada Elohim, cinta akan uang, hanya berpikiran untuk diri sendiri, dan kamu tahu kalau Elohim itu bisa menjawab doa. Nah, oh ini saya mau buka usaha, saya harus geser yang satu untuk membuka usaha yang satu. Oh saya harus minta hamba Tuhan dulu untuk mendoakannya. Nah, ini namanya egois. Ya, tidak bisa. Ya, dan saya bisa rasakan orang-orang yang meminta doa seperti ini. Ya, karena banyak juga yang chat sama saya, tolong ya Bu, dukungan doanya begini-begini, usaha saya begini. Oke, saya akan doakan. Saya bisa rasakan usahanya dia sedang down, tetapi dia seorang yang dekat dengan Elohim. Saya pun turut berdoa akan hal itu. Ya, seperti itu. Jadi, ya memang inilah yang disampaikan kepada saya. Ya, untuk mengajari saudara mandiri. Mengandalkan siapa? Mengandalkan Elohim. Bukan semata-mata harus minta doa. Segitu ada yang namanya saudara kenal hamba Elohim, oh saya akan datang, saya minta didoakan, saya akan datang minta didoakan. Jangan mengejar topangan tangan manusia. Kejarlah apa? Urapan dari Elohim. Kejar penopangan tangan langsung dari Elohim atas hidup saudara. Itu yang saudara kejar. Ya, bukan manusianya yang saudara kejar. Ya, nah hadirat Elohim lah yang harus kita raih, yang harus kita kejar untuk diam di dalam kita, ya. Nah, karena banyak orang saya tahu seperti itu, mau siapapun datang ya, berlomba-lomba untuk ditopang tangan. Walah, dia nggak tahu yang menopang itu siapa, pribadinya bagaimana, ya. Hanya karena melihat di YouTube seperti ini atau di sosial media, oh itu tidak cukup saudara, tidak cukup pengenalan, ya. Kecuali kalau engkau sudah benar-benar intim kepada Elohim, maka engkau akan mengenali spirit daripada seseorang. Ya, nah di saat engkau mengenali, engkau pun minta doa, silahkan. Tapi kalau belum dikenal semata-mata hanya untuk berdoa untuk dirimu sendiri, oh jangan. Enggak usah kejar dunia, ya, kejar Elohim. Nah, oke. Jadi di ayat pertama, janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru, karena apalagi di akhir zaman ini sangat banyak yang mau menjadi guru, sementara dia pun masih harus digurui. Ya, sebab kita tahu bahwa sebagai guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Nah, di saat saya membaca ini, disinilah bagiku pelayanan itu bukan hal yang gampang, ya, bukan hal yang gampang. Kenapa? Karena sedikit saja kurang dalam diri saya tidak akan berdiri untuk saudara. Sedikit saja hubungan saya yang miss kepada Elohim, ya, yang kurang, saya tidak mau. Hati saya saja yang agak
ada kesal atau jengkel, saya tidak akan mau berdiri di sini. Beberapa waktu lalu ada seorang sahabat saya berkata, "Bu, sepertinya ibu emosi." Mungkin karena membicarakan yang lalu. Enggak, sebenarnya saya bukan emosi, ya. Nah, karena itu bukan bagian dari hidup saya. Tetapi memang untuk membongkar kebenaran, membukakan kebenaran, ya saya tegas. Dalam berkata-kata saya tegas. Karena banyak juga orang yang menilai, ya, apalagi dari video-video lama saya, kan keras kalau mengajar, ya, sampai menganggap saya pemarah, gitu. Saya bukan pemarah. Terus terang saya katakan, bukannya saya mengatakan diri saya atau seperti memuji diri saya sendiri, tidak. Tetapi saudara bisa datang dan kenal saya secara langsung, hidup bersama dengan saya, lihat dulu. Karena kalau itu karakter pemarah, ya, waktu kita bertemu dengan orang itu dan berbicara dengan orang itu, kita bisa kenal, ya. Tetapi jangan pula kalau satu contoh, karena tidak sesuai dengan perkataan kita sehingga kita bisa mengklaim seorang pemarah, tidak, ya. Jangan ukurkan segala sesuatu seturut dengan ukuran yang ada padamu, tetapi ukurkan segala sesuatu itu, bandingkan itu dengan hikmat Elohim, dengan firman Elohim, ya. Banyak itu yang menilai saya, oh Ibu Hendy pemarah segala macam. Gimana sih pemarah, ya? Sampai saya pernah bilang sama anak saya Immanuel, ya. Saya tetap ngajarin anak ini dari dulu, ya. Nah, bahkan sampai sekarang pun kan tetap, karena saya adalah pembimbingnya, ya. Apa yang saya katakan kepada dia? Orangnya ada nih di sini. Nah, apa yang saya katakan? Kunci untuk kita memperoleh suara Elohim, ya, bagaimana supaya dia murni berbicara kepada kita, ada satu hal, dan ini adalah rahasianya. Saya bilang apa? Jangan ada karakter pemarah dalam diri. Nah, itu. Nah, perhatikan Immanuel, saya bilang. Kalau ada seorang masih ada kemarahan dalam dirinya dan dia mengaku mendengar suara Elohim, saya bisa katakan itu adalah dusta. Ya, kamu lihat. Berapa tahun? 9, 8. Ya. Saya bilang sama dia, coba kamu lihat, 8 tahun kamu telah menjadi anakku. Ada enggak engkau melihat saya marah-marah, karakter pemarah itu ada? Itu kamu lihat. Dan coba cek itu ada di mana dan kapan. Ya, jujur saudara, tidak ada. Kalau tegas mengajar, ya saya tegas. Sampai suara saya pun menggelegar kalau mengajar. Ya. Nah, apalagi kalau sudah kepenuhan, tapi menggelegarnya positif, ya. Enggaknya jadi menggelegarnya, engkau Bu Desi mengerti. Enggak seperti itu. Enggak ada seperti itu, ya. Tetapi kuat suara itu walaupun menggelegar, bukannya kasar. Hanya paling mengatakan, ya, pesan-pesannya dengan tegasnya dan lantangnya suara itu. Itu saja, ya. Jadi saudara pun bisa bertanya kepada orang-orang sekeliling saya. Jadi jangan di saat satu contoh saya memberikan pengajaran di sini dan saya tegas, apalagi untuk menyinggung sesuatu dan saya keras dalam mengajarnya. Jangan saudara pikir saya pemarah atau emosi, tidak. Itu jauh di luar saya. Saya pernah mengalami yang namanya emosi. Dan itu selama saya ikut Elohim baru satu kali itu, ya, saya cerita. Dan ini saya tidak luapkan emosinya karena emosi itu hanya hitungan detik ada dalam diri saya. Saat itu ada seseorang ibu, ya, yang chat saya, ya, karena ketidakcocokan atau apa. Saya selalu berusaha kalau sudah ada sesuatu itu saya tidak mau untuk panjang lebar, ya. Nah, saat itu saya diperintahkan untuk tidak bertelepon. Oke, saya hanya bilang, "Shalom Bu, kita selesaikan, kita chat ya." Nah, jadi kita chat. Tetapi di saat chat itu 1 kali, 2 kali, 3 kali, ya. Nah, akhirnya ada sesuatu yang dia tidak konsisten lagi dengan perkataannya, ya. Akhirnya saya dipaksakan untuk melakukan sesuatu lah, itulah ceritanya, ya. Yang itu dia tahu di luar kemampuan saya, ya. Dan dia pun seperti mengejek saya.
Oh, terpancing saya saat itu. Ini baru kejadian kalau nggak salah tahun lalu lah mungkin ya, awal-awal tahun. Itu sempat saya terpancing membaca gitu, dia seperti mengejek ya, hamba Tuhan gitu ya. Jadi saya terpancing. Di saat saya terpancing ada emosi sekian detik ya, langsung saya rasakan Roh Kudus itu undur daripadaku. Itu supaya saudara paham titik emosi, titik amarah, dan seorang pemarah, seorang yang emosi seperti apa. Ya, memang saya emosi saat itu karena caci maki, bukan caci maki, ejekan-ejekan yang diberikan kepada saya seperti ngeledek gitu, ya. Saya terpancing dan itu hitungan detik karena saya pernah mengingat bagaimana Elohim pernah berfirman kepada saya, ya. Jangan merespon segala sesuatu lebih daripada 20 detik. Dan itu pun saya sampaikan kepada saudara. Jikalau ada seorang yang marah di hadapanmu, jikalau ada seorang yang mencaci makimu atau mencelamu, jangan respon itu lebih daripada 20 detik dalam dirimu. Tetapi apa? Langsung perangi. Langsung perangi. Supaya apa? Kalau 20 detik engkau telah biarkan, satu contoh, dasar kamu begini-begini, kita respon. Ya, semakin menusuk itu. Ya, di saat sudah menusuk, selesai jatuh ke dalam pencobaan. Akhirnya marah juga. Ya. Nah, saya diingatkan itu dalam 20 detik. Jangan merespon segala perkataan-perkataan yang bukan berasal daripada Elohim. Nah, saat itu merespon dalam diri saya. Saya tiba-tiba emosi sampai handphone ini mau tak lempar saat itu ya. Saya tidak akan membalas kepadanya, tidak. Selagi seseorang bisa saya didik dan saya ajar, saya akan didik, ya. Jadi kalau satu contoh chat saya panjang lebar, bukan berarti saya marah di sana, tetapi saya mencoba mengingatkan saudara-saudara yang terlalu gampang menilai, ya. Jadi saya akan jelaskan itu. Tetapi di saat saya masih bisa mengetik dan menjelaskan, itu tandanya hati saya tetap netral, sekalipun kata-kata itu memang tegas, ya. Hati saya itu tetap netral. Nah, ngerinya kalau sudah diam, karena dulu pernah pribadi saya kalau marah sama seseorang diam, ya. Nah, jadi saya respon, akhirnya sampai tangan saya gemetar, langsung saya rasakan dia undur daripada saya. Dan itu saya bisa rasakan di saat rohnya undur daripadaku. Ya. Langsung saya sadar, saya minta ampun. Nah, saya hari itu mau ke kamar, tidak enak karena jemaat-jemaat di depan, ya. Saya lari ke kamar mandi. Ya, saya hanya duduk di kamar mandi. Saya bilang, Bapak tolong saya, jangan tinggalkan aku, jangan undur rohmu daripadaku. Bapak tolong, karena saya bisa merasakan di saat dia ada di dalam diriku atau tidak. Saya tidak tahu bagaimana saudara. Apa saudara bisa merasakan Roh Kudus itu diam dalam diri saudara atau tidak? Tetapi saya benar-benar merasakannya. Ya, tolong jangan undur rohmu daripadaku, Bapak. Saya memohon ya. Nah, sampai akhirnya semalaman itu, akhirnya saya pun dirangkul olehnya. Ya, saya menangis sejadi-jadinya. Itulah pengalaman saya pernah emosi yang hanya hitungan detik. Itu baru namanya emosi. Karena saya emosi membaca itu semua. Kalau hanya menghadapi orang yang mencela saya atau bagaimana dan saya luruskan, itu saya tidak emosi. Ya, jadi kita pun jangan terlalu gampang menilai seseorang. Dan itu yang saya katakan kepada Immanuel. Kamu tahu kenapa sampai detik ini Elohim itu tetap berfirman kepada saya? Karena kemarahan itu tidak saya izinkan di dalam saya. Lihat, selama saya ada bersama-sama dengan kamu 8 tahun, ada nggak saya pernah marah atau emosi atau jadi pemarah? Tidak, memang tidak ada, saudara. Ya, tidak ada. Ya, jadi saya bukan orang pemarah, saya bukan orang emosi, saya bukan orang gampang kesal. Saya bukan orang gampang tersinggung, tidak. Tetapi ada kalanya saya harus meluruskan segala sesuatu. Ya, tujuan saya meluruskan itu untuk apa? Mengingatkan atau menyadarkan seseorang itu akan hidupnya. Nah, jadi saya juga tidak bisa diam di saat umat Elohim itu disesatkan. Ya, kalau ada orang-orang yang saya tahu, satu contoh itu bukan dari Elohim, saya tidak bisa diam. Ya, karena apa? Saya kasihan melihat jiwa-jiwa yang terhanyut dengan pengajaran-pengajaran yang tidak berasal daripada Elohim dan percaya dengan yang bukan berasal daripada Elohim. Di sana saya akan berdiri dan berbicara. Jadi itu tidak emosi, ya. Jadi beda ya, itu. Nah, jadi makanya sering saya bilang
apalagi ada orang pernah ya, seorang hamba Elohim, kami berbicara tentang sahabat dan binatang haram. Nah, jadi ya saya tetap membalas chat-chatannya. Saya balas sesuai dengan apa yang Elohim taruhkan kepada saya tentang sahabat dan binatang haram. Akhirnya dia bilang apa? Ya, memang ibu orangnya keras kepala, tegar tengkuk. Loh, saya bilang, Pak, Bapak lucu. Apa karena saya tidak tunduk dengan apa kata Bapak, sehingga Bapak mengklaim saya keras kepala dan tegar tengkuk? Loh, bagaimana kalau saya sebaliknya, Pak? Kan Bapak tidak mau dengan apa yang saya sampaikan, tidak terima dengan apa yang saya sampaikan. Berarti saya bisa dong mengatakan Bapak tegar tengkuk dan keras kepala. Dan hal ini sering sekali, tanpa disadari orang yang mengklaim itu, dia sendiri ya di dalamnya gitu. Sampai akhirnya dia diam. Karena saya bilang, Bapak mengklaim saya tegar tengkuk karena saya tidak mau taat dengan apa yang Bapak, saya tidak mau menerima apa yang Bapak katakan. Karena Bapak punya doktrin, saya punya firman yang harus saya lakukan. Nah, kan doktrin Bapak yang Bapak sampaikan. Jadi jangan di saat saya tidak tunduk kepada doktrin itu, Bapak katakan saya tegar tengkuk. Nah, sekarang Bapak juga kan tidak terima dengan penyampaian saya. Berarti saya bisa juga mengatakan Bapak keras kepala dan tegar tengkuk. Tetapi saya tidak mau mengatakan hal itu, ya. Nah, karena orang sering sekali salah mengartikan, ya. Apalagi dikatakan menghakimi, ya dia menghakimi atau apa. Menghakimi itu seperti apa? Saya bisa sampaikan kepada saudara, ya. Supaya saudara pun tidak salah menilai. Seperti apa jenis-jenis menghakimi. Kalau satu contoh, di saat saya katakan kepada saudara, ya. Nah, saya bilang seperti ini. Berhentikan segala apa yang kau sampaikan yang katanya engkau menyampaikan itu dari Elohim. Elohim berfirman kepadaku, itu bukan suara Elohim. Jadi berhentikan. Itu pesan Elohim kepada saya. Nah, sekarang saya tanya, apakah saya menghakimi di sana? Tidak, tetapi itu mengingatkan. Jadi beda menghakimi, ya. Karena ada orang di saat saya memberikan teguran, katanya saya menghakimi gitu. Nah, tepatnya saya memberikan teguran, bukan menghakimi. Kalau menghakimi itu, satu contoh, saya lihat seorang perempuan, saya katakan dasar engkau penjina. Nah, atau sama aja itu dengan mengatakan ya, engkau nabi palsu, seperti itu baru menghakimi. Engkau sesat, itu menghakimi. Nah, tapi kalau hanya mengingat, menegur ya. Nah, Elohim katakan, kalau sesuatu ada di dalam dirimu yang harus engkau lepaskan kepahitanmu, itu tidak menghakimi namanya, saudara. Ya, jadi saudara pun harus paham titik-titik menghakimi dan titik-titik menegur atau menasehati. Ya, nah dan sejauh ini jujur saya tidak pernah menghakimi siapapun. Saya selalu dihakimi karena banyak SMS ya. Kalau satu contoh saya tegur seseorang, biasanya kalau saya tegur saya langsung dituduh menghakimi. Ya, nah sebenarnya perkataan mereka ini yang balik ke saya. Ada yang sampai mengatakan, ya roh yang ada padamu adalah roh setan. Saya jijik dengan roh yang ada padamu. Ini seorang pendoa loh. Sampai sekarang dia masih berdiri. Ya, nah saya jijik dengan roh yang ada padamu. Roh yang ada padamu adalah pengacau begini. Lah, ini baru menghakimi. Sementara kalimat-kalimat saya di atas itu saya hanya menegur, tidak seperti itu kalau berasal daripada Elohim. Ya, jadi bisa tahu arti menghakimi. Ya. Jadi Ibu Heni Situmorang cek semua video saya dari mulai awal sampai akhir awal sampai akhir video saya di waktu mulai dibuat itu tidak pernah keluar dari mulut saya penghakiman. Tetapi kalau teguran-teguran ya memang itu bagian yang telah diberikan Elohim kepada saya dan itu pun bukan keinginan daging saya, tetapi apa? Ya itu tuntunan roh, itu panggilan saya, ya saya harus lakukan dan saya harus siap dibenci, ditolak. Karena apa yang dipercayakan kepada saya seperti itu ya. Nah, jadi saudara lebih memahami. Jadi jangan gampang. Karena di saat engkau mengatakan ya, dia menghakimi, engkau pun menghakimi dia. Karena apa? Dia tidak menghakimi. Ya. Jadi menghakimi itu tepatnya menuduhkan sesuatu kepada seseorang yang tidak benar, ya. Itu menghakimi. Bahkan seorang pelacur saja. Ya, dia benar pelacur, tetapi apa? Elohim tidak mengizinkan ahli-ahli Taurat untuk menghakimi orang tersebut. Jelas dia seorang pelacur, ya. Tapi kalau hanya ditegur silahkan, dinasehati silahkan,
Ya, jadi paham toh arti penghakiman itu. Jadi menghakimi itu dasar engkau pelacur, dasar engkau nabi palsu, engkau nabi-nabi palsu, engkau sesat. Itu baru menghakimi namanya, ya. Oke, kita lanjut. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Kita mengenakan kekang pada mulut kuda, sehingga ia menuruti kehendak kita. Dengan jalan demikian kita dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Dan lihat saja kapal-kapal walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil menurut kehendak jurumudi. Ya. Demikian juga lidah. Walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara besar. Ya, sekali lagi, lidah walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara besar. Lihatlah, betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Demikian juga lidah ini, walaupun dia kecil, dia bisa membangkitkan perkara-perkara besar. Lidah pun adalah api. Ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita, sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Semua jenis binatang liar, burung-burung serta binatang-binatang menjalar dan binatang-binatang laut dapat dijinakkan dan telah dijinakkan oleh sifat manusia, tetapi tidak seorang pun berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas yang tak terkuasai dan penuh racun yang mematikan. Dengan lidah kita memuji Elohim Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Elohim. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini, saudara-saudaraku, tidak boleh demikian terjadi. Ya, saya diingatkan akan hal ini. Ya, saya baca dulu sampai hadis baru saya lanjut ya. Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Saudara-saudaraku, adakah pohon ara dapat menghasilkan buah zaitun? Dan adakah pokok anggur dapat menghasilkan buah ara? Demikian juga mata air asin tidak dapat mengeluarkan air tawar. Apa yang dimaksud di sini? Kalau lidah ini sudah kita pakai memuji dan menyembah Elohim, janganlah engkau pakai untuk mengutuk sesamamu manusia. Ya. Dikatakan di sini, dengan lidah kita memuji Elohim Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Elohim. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku tidak boleh demikian terjadi. Jadi di sini saya memastikan 100% seseorang yang mengatakan ya dia seorang penyembah, namun ada kutuk keluar dari mulutnya untuk sesama manusia yang diciptakan menurut rupa Elohim, maka sungguh Elohim tidak berfirman kepadanya. Di sana yang saya katakan, Elohim tidak akan mengucapkan kutuk kepada umatnya. Jadi kalau mulutmu engkau pakai untuk memuji dan sebentar lagi mengutuk sesamamu, bagaimana Elohim bisa berfirman dari mulut saudara? Ya. Jadi janganlah hari ini engkau kudus, besok kudis katanya. Ya, kudis dalam artian apa? Banyak borok yang ada dalam dirimu. Dengan apa? Hari di saat beribadah, ya, engkau benar-benar berdoa dan bersekutu kepada Elohim. Tetapi esok
lidahmu pun tidak bisa engkau kuasai. Engkau pun bersaksi dusta, engkau pun memfitnah sesamamu, engkau pun mengucapkan kata-kata yang tidak berkenan di hadapan Elohim. Ini. Apalagi yang katanya sudah dapat bahasa roh, namun sanggup untuk bersaksi dusta dan sanggup untuk mengucapkan kata-kata kotor. Saya yakin 100% kuasa daripada bahasa roh itu tidak ada lagi di dalam mulut orang tersebut. Tetapi kalaupun masih ada kata-kata itu keluar dari mulutnya, itu hanya sebatas bahasa yang fasih lidah yang tidak akan mengandung arti lagi. Karena bagaimana Elohim akan mengucapkan sesuatu yang kudus melalui mulut orang tersebut, sementara orang tersebut masih mengucapkan kata-kata kotor dari mulutnya. Hati-hati. Inilah yang dikatakan, ya, binatang buas bisa dijinakkan, bahkan itu dijinakkan oleh siapa? Oleh manusia itu sendiri, ya. Tetapi lidah, tidak seorang pun bisa menjinakkan lidah. Jadi sebenarnya ini adalah peringatan keras bagi setiap kita, agar kita menguasai setiap perkataan yang keluar dari mulut kita. Janganlah kiranya perkataan-perkataan itu adalah perkataan kutuk. Janganlah kiranya perkataan-perkataan itu adalah perkataan yang tidak berkenan, yang tidak mengandung berkat. Janganlah perkataan-perkataanmu tidak mengandung didikan, tidak mengandung hikmat marifat, bukan perkataan bijaksana. Janganlah kiranya itu semua keluar dari mulut saudara. Namun biarlah kiranya perkataan-perkataan yang keluar dari mulut saudara dan saya adalah perkataan-perkataan didikan, pengajaran, dan berkat. Jadi sekalipun perkataan itu keras, namun kalau itu adalah didikan, maka itu adalah perkataan berkat bagi setiap kita. Jadi kuasai lidah saudara. Dan saya juga akan tetap menguasainya agar kiranya Elohim tidak berduka. Janganlah mulut kita pakai memuji, tetapi kita pakai juga untuk mengucapkan saksi dusta, karena Elohim tidak berkenan atasnya. Ya, demikian renungan kita pada malam hari ini sebagai penopang hidup kita. Dan sebelum kita tidur, mari kita renungkan firman Elohim ini agar kiranya hari-hari kita benar-benar dipenuhi dengan firman yang menghidupi kita hari lepas hari. Dan saya sampaikan kepada saudara-saudara yang ada di Maluku, ya, mari. Saya tidak tahu kemana nanti di Maluku. Ya, Ibu Heni kan selalu seperti itu. Hanya diperintahkan ke satu wilayah. Bagaimana nanti di satu wilayah itu bukannya ada yang mengundang atau bagaimana? Ya. Nah, namun saya percaya Dia yang telah menyediakan segala sesuatunya. Ya. Jadi bagi saudara-saudara yang ada di Maluku, ya, di Ambon, itu satu itu, ya. Nah, jadi mari kita bersatu hati, kita bersepakat dan kita bekerja sama untuk berdoa dan kita berkumpul. Nah, ini saya mau sampaikan kemarin kepada peserta seminar, saya lupa memberitahukan di mana rangkuman dari penyingkapan wahyu, ya, yang kami sampaikan. Jadi tepatnya sebenarnya buku itu adalah rangkuman dari penyingkapan wahyu. Ini baru namanya penyingkapan, ya. Nah, bagi kalau saudara kemarin menyimak itu, ya, karena di dalam penyingkapan itu, di situ kami membukakan oknum-oknum yang disebut di dalam kitab-kitab. Apa arti binatang, ya, yang dikatakan dari kitab Wahyu? Apa arti beruang yang di dalam mulutnya ada tulang? Itu penyingkapan, ya. Nah, jadi semua itu sebenarnya sudah kami sampaikan, ya. Namun masih ada lagi yang harus kami sempurnakan di dalam tulisan itu. Setelah saya melihat, saya bilang sama Immanuel, ya, ini nanti bukunya semakin kita sempurnakan dengan apa? Kami kan membuat sistem table toh, kolom. Nah, jadi seperti apa namanya itu, ya? Seperti apa tepatnya, Bu? Kotak-kotak, terus jaringan-jaringan di bawah gitu, ya. Seperti susunan, seperti struktur yang disusun, ya. Nah, jadi saya bilang sama Immanuel, mungkin ada orang nanti yang sulit untuk membaca ini, ya. Nah, karena semua dari firman itu kita catat. Contoh dari Wahyu pasal yang sekian kita hubungkan ke Daniel. Itu penyingkapan, ya. Nah, kita hubungkan ke Daniel karena Wahyu berhubungan dengan Daniel. Jadi di saat ayat itu kita buat.
Nanti orangnya kan akan ada di atas siapa yang menjadi pemimpin yang sesungguhnya daripada dunia ini yang merupakan penguasa dunia. Nah, siapa antek-antek mereka yang berhubungan dengan binatang yang keluar dari ini, binatang yang keluar dari ini. Nah, siapa lagi oknum yang disebut sebagai tanduk yang berdiri itu seperti ini, ya. Nah, itu semua ada, ya. Nah, jadi nanti kami akan lebih sempurnakan lagi setelah kami pulang nanti. Kami akan mengulang karena kemarin juga perinan di sini masih kurang bagus. Karena kabur, ya. Jadi nanti bagi saudara-saudara yang ikut seminar di Manado, ya, itu bukunya akan kita kirimkan setelah kami pulang. Setelah kami selesaikan. Dan itu mungkin akan tebal. Untuk sekarang kan tebalnya paling hanya segini, ya. Itu nanti akan bisa segini. Setelah kami lampirkan semuanya. Sehingga di penjabaran itu akan kami buat secara tertulis. Jadi kami akan jelaskan dari Wahyu pasal yang pertama sampai yang terakhir. Dan dari kitab Daniel akan kami catat. Nah, itulah sesungguhnya kitab Wahyu yang telah dibukakan Elohim yang belum kami sampaikan kepada saudara, ya. Dan dari sana saudara akan memahami dan terbelalak. Jadi bukan hanya penjabaran, satu contoh seperti ini nih. Saya bacakan, ya. Kepada jemaat di Efesus, kepada jemaat di Tiatira. Nah, jadi saya bukan hanya mengatakan nanti, jadi kepada jemaat di Tiatira ini Elohim berfirman seperti ini. Saya akan jelaskan siapa yang dimaksud jemaat Tiatira, siapa yang dimaksud jemaat di Pergamus, dan siapa ini di akhir zaman. Nah, itu baru penyingkapan, ya. Nah, siapa yang disebut jemaat di Efesus, itu kalangan apa? Dan ini sudah Elohim bukakan kepada saya, ya. Saya tidak bisa bukakan dulu sekarang. Contoh, jemaat Pergamus ini nanti dari aliran mana, ya, dan itu ada di bumi sekarang, ya. Nah, siapa yang disebut jemaat Tiatira ini dari aliran mana, ya. Nah, siapa jemaat yang ada di Laodikia, itu seperti apa, dan kelompok apa itu jemaat di Laodikia dan Philadelphia. Nah, nanti kami akan bukakan di buku itu siapa yang Elohim maksud di akhir zaman, yang termasuk jemaat di Laodikia, jemaat Philadelphia. Itulah penyingkapan, saudara. Makanya kemarin ada orang yang bilang sama saya, ibu seharusnya bersatu, ya. Ibu kan dianugerahkan karunia nubuat, dan yang satu penyingkapan. Saya katakan jujur di dalam hati ini, itu bukan penyingkapan. Karena penyingkapan yang sesungguhnya telah Elohim bukakan. 1 Petrus pasal 4. Jadi, karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa, supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Sebab telah cukup banyak waktu kamu pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kamu telah hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu, keinginan, kemabukan, pesta pora, perjamuan minum, dan penyembahan berhala yang terlarang. Sebab itu mereka heran bahwa kamu tidak turut mencemplungkan diri bersama-sama mereka di dalam kubangan ketidaksenonohan yang sama, dan mereka memfitnah kamu. Tetapi mereka harus memberi pertanggungan jawab kepada Dia yang telah siap sedia menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Itulah sebabnya maka Injil telah diberitakan juga kepada orang-orang mati, supaya mereka sama seperti semua manusia dihakimi secara badani, tetapi oleh Roh dapat hidup menurut kehendak Allah. Hidup orang Kristen. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus.
Ialah yang empunya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Menderita sebagai Kristen. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah, ada padamu. Janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh atau pencuri atau penjahat atau pengacau. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai, dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimanakah kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya pada Injil Allah? Dan jika orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan, apakah yang akan terjadi dengan orang fasik dan orang berdosa? Karena itu, baiklah juga mereka yang harus menderita karena kehendak Allah, menyerahkan jiwanya dengan selalu berbuat baik kepada Pencipta yang setia. 1 Petrus pasal 5. Gembalakanlah kawanan domba Allah. Aku menasihatkan para penatua di antara kamu, aku sebagai teman penatua dan saksi penderitaan Kristus, yang juga akan mendapat bagian dalam kemuliaan yang akan dinyatakan kelak. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah. Dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Maka kamu, apabila Gembala Agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua, dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu, si iblis, berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Edukasi rohani.